Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Azan, ya judul besarnya, yang di dalamnya banyak banyak hal yang dibahasnya oleh Imam Al-Bukhari. Kita dari azan, kemudian berjamaah, saf, tentang imam. Nah, sekarang ini sudah masuk ke rangkaian masalah tentang kaifiyat sholat, yang dimana ya tentunya hal ini amat sangat penting, ya, tentang kaifiyat sholat yang benar, gitu ya. Kaifiyat sholat yang benar dari takbir itu sampai salam. Nah, itulahnya batasan sholat yang di dalamnya terdapat banyak rangkaian amalan yang di dalam kaifiyat sholat dari takbir sampai salam. Yang terakhir yang kemarin ya, sebelumnya yaitu babu sunatil julusi fit tasyahhud, ya, bab sunnahnya duduk ketika tasyahud. Yang dimaksud di sini adalah menerangkan kaifiyat yang duduk tasyahud, yang dimana intinya ada dua, ya, cara duduk tasyahud apabila dalam satu sholat ada dua duduk tasyahud, seperti sholat zuhur misalnya, atau sholat wajibnya, ya, sholat wajib yang jumlah rokaatnya lebih dari dua, berarti ada dua tasyahud. Yang pertama di rokaat kedua dan satu lagi di rokaat terakhir. Nah, di mana cara duduknya itu beda. Yang membedakannya hanya satu sebetulnya, yaitu kaki kiri. Duduk tasyahud awal, kaki kirinya diduduki, kaki kanannya diposisikan berdiri tegak dengan seluruh jari dilipat menghadap kiblat. Itu ya cara duduk tahiyat awal. Kaki kiri diduduki, telapak kaki kiri, ya, telapak kaki kiri diduduki, telapak kaki kanannya diposisikan tegak berdiri dengan seluruh jari dilipat menghadap ke kiblat. Nah, adapun duduk tahiyat akhir, yaitu telapak kaki kirinya ditempatkan di bawah betis kaki kanan. Telapak kaki kirinya ditempatkan di bawah betis kaki kanan. Adapun telapak kaki kanannya sama dengan duduk tahiyat awal, yaitu diposisikan tegak berdiri. Ini ya, kaki kanannya diposisikan tegak berdiri dengan seluruh jari dilipat menghadap ke kiblat. Nah, mungkin ini perlulah dimunculkan lagi nih, ya. Bagaimana kalau sholatnya hanya 2 rakaat? Nah, gitu ya. Bagaimana kalau sholatnya hanya 2 rakaat, sholat subuh? Ini kan berarti tahiyatnya hanya ada 1, ya. Kalau yang rakaatnya lebih dari 2, tahiyatnya ada 2. Ya, yang pertama di rakaat kedua, satu lagi di rakaat terakhir. Kalau sholatnya hanya 2 rakaat, yaitu sholat subuh, ya, hanya 2 rakaat. Nah, ini duduknya yang mana nih? Karena ini hanya ada 1, ya.
Ada yang menyebut duduknya duduk tahiyat awal. Jadi ada yang menyebut duduknya duduk tahiyat awal. Alasannya ini kan rakaat kedua. Itu alasannya, ini kan rakaat kedua. Dimana kan duduk di rakaat, duduk tasyahud di rakaat kedua itu kan duduk tahiyat awal. Sementara kan duduk tahiyat awal dengan duduk tahiyat akhir kan beda cara duduknya. Yang membedakan sih hanya satu tadinya, telapak kaki kirinya saja yang membedakan. Nah kalau sholat subuh yang tahiyatnya hanya ada satu, ini cara duduk yang mana nih ya dari yang dua tadi? Ada yang menyebut duduknya, cara duduk tasyahud awal. Alasannya karena ini di rakaat kedua. Seperti pada sholat zuhur, ya yang lainnya kan sholat wajib kan lebih dari dua, zuhur, asar, maghrib, isya. Pada rakaat kedua kan duduknya duduk tahiyat awal, atau yang disebut iftirosh, ya nama duduknya tahiyat awal atas tasyahud atau tahiyat awal itu disebut dengan duduk iftirosh. Kalau duduk tahiyat yang kedua, tahiyat akhir itu namanya duduk tawarruk. Nah ini kalau sholat subuh duduk tahiyatnya iftirosh atau tawarruk, duduk tahiyat awal atau duduk tahiyat akhir. Nah ada yang menyebut ini cara duduknya duduk iftirosh, cara duduk tahiyat awal, karena ini kan rakaat kedua. Mengacu kepada pada sholat zuhur, asar, maghrib, isya kan di rakaat kedua kan duduknya iftirosh, yaitu telapak kaki kirinya diduduki. Itu alasannya demikiannya yang mengatakan bahwa pada sholat subuh atau yang lainnya, sholat sunat yang 2 rakaat, maka duduknya itu duduk iftirosh, duduk tahiyat awal. Yang mengacu kepada pada sholat zuhur, asar, maghrib, isya di rakaat kedua itu kan cara duduknya cara duduk tahiyat awal, iftirosh. Kalau tahiyat yang kedua yaitu duduk tawarruk, telapak kaki kirinya tidak diduduki tapi ditempatkan di bawah betis kaki kanan. Nah jadi bagaimana nih yang sebenarnya gitu ya? Kalau sholat subuh yang hanya 2 rakaat, sholat subuh hanya 2 rakaat berarti di rakaat keduanya tahiyat kemudian salam. Nah ada yang menyebut demikian gitu ya, ini duduknya duduk tahiyat awal karena ini terjadi, tahiyat ini ada terjadinya di rakaat kedua, mengacu ke sholat zuhur, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah padahal itu ya, sholat subuh itu kan tahiyatnya hanya ada 1. Kalau kita bicara tahiyat awal dan tahiyat akhir, itu pada sholat yang ada 2 tahiyatnya. Sholat zuhur tahiyatnya ada 2. Yang pertama disebut tahiyat awal, yang kedua disebut tahiyat akhir. Demikian juga pada asar, maghrib, dan isya. Nah subuh yang sholatnya hanya 2 rakaat, tahiyatnya hanya ada 1. Ini tahiyat apa? Sehingga mempengaruhi cara duduknya tadinya. Nah ada yang mengatakan demikian bahwa ini tahiyat awal gitu. Mereka menyebut ini tahiyat awal karena ada di rakaat kedua. Mengacu kepada sholat zuhur kan di rakaat kedua tahiyat awal. Nah subuh pun dianggap demikian. Nah, padahal kan kalau kita menyebut ada tahiyat awal, ada ya tahiyat akhir. Itu kalau pada satu sholat itu ada 2 tahiyatnya, benar. Yang pertama
tahiyat awal, yang kedua tahiyat akhir. Nah kalau subuh yang hanya satu mau disebut tahiyat apa? Ini kalau disebut tahiyat awal salah, disebut tahiyat akhir salah. Kalau mengacu kepada sebutan akhir itu karena ada yang awal, sebutan awal itu karena ada yang akhir. Nah kalau satu, misalnya satu pihak menyebut ini tahiyat awal, nanti yang lain tahiyat akhirnya mana? Kalau ada yang menyebut ini tahiyat akhir, ini menuntut tahiyat awalnya mana? Karena hanya ada satu, makanya ini tidak tepat apabila dimunculkan mau sebut tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, karena ini hanya ada satu. Dibandingkan dengan sholat zuhur yang memang ada dua tahiyatnya, sehingga yang pertama disebut tahiyat atau tasyahud awal, yang kedua tahiyat atau tasyahud akhir. Ya benar, karena ada dua, yang pertama awal, yang berikutnya akhir. Sholat subuh yang hanya ada satu disebut awal, nanti orang menanyakan yang akhirnya mana, disebut tahiyat akhir atau tasyahud akhir, nanti menanyakan yang awalnya mana. Jadi tidak tepat lah itunya kalau dimunculkan sebutan tasyahud awal, tasyahud akhir untuk sholat subuh yang tahiyatnya hanya ada satu. Jadi cara duduknya bagaimana? Itu memang perlu nih diketahui. Ketika sholat subuh itu cara duduknya itu iftirosh atau tawarruk. Nah yang membedakan tadinya cara duduknya demikian, nah itu tadinya duduk iftirosh, duduk tasyahud awal itu adalah duduk tahiyat yang kemudian mau bangkit lagi. Cara duduk iftirosh ya, cara duduk iftirosh itu kan duduk tahiyat awal. Cara duduk ini adalah cara duduk yang setelah tahiyat ini selesai kemudian berdiri lagi. Nah seperti itu cara duduknya. Adapun cara duduk tawarruk adalah duduk tasyahud yang setelah tasyahud ini kemudian salam. Jadi jangan memunculkan, artinya jangan memunculkan, tidak tepat kalau memunculkan sebutan pada tahiyat yang hanya ada satu. Disebut tahiyat awal nanti ditanyakan yang akhirnya mana, disebut tahiyat akhir nanti ditanyakan yang awalnya mana. Jadi dalam hal ini yang menentukan adalah setelah tahiyat ini mau berdiri lagi atau mau salam. Itu sebetulnya yang menentukan. Setelah tahiyat ini mau berdiri lagi ke rakaat berikutnya atau kemudian salam. Nah cara duduk tasyahud atau tahiyat yang kemudian salam itu adalah cara duduk tawarruk tanpa menyebut ini awal atau akhir, karena memang hanya ada satu tahiyatnya. Nah yang menentukan cara duduk itu adalah setelah tahiyat ini, setelah tasyahud ini berdiri atau salam. Nah itu menentukan cara duduknya. Yang ada hadisnya yang menerangkan cara duduk tawarruk, yaitu yang telapak kaki kirinya ditempatkan di bawah betis kaki kanan, telapak kaki kanannya diposisikan tegak berdiri dengan seluruh jari dilipat menghadap kiblat. Ini cara duduk tawarruk. Nah dalam sebuah hadis itu disebutkan Rasulullah SAW duduk dengan cara duduk demikian, lanjutannya kemudian salam. Itu ada redaksi hadis yang demikian. Rasulullah SAW duduk dengan cara duduk tawarruk, cara duduk demikian, kemudian salam. Nah kalau cara duduk iftirosh ini kemudian berdiri bangkit lagi. Nah, sebetulnya itunya yang menentukan cara duduk tahiyat pada waktu sholat subuh itu bukan dari sebutan tahiyat awal ataupun tahiyat
akhir. Tapi dari setelah tahiyat ini kemudian apa? Kalau kemudian salam berarti cara duduknya tawarruk atau cara duduk tahiyat akhir gitu. Kalau sebutan itunya ada tahiyat akhir itu ada pada satu sholat yang tasyahud atau tahiyatnya ada dua. Nah itulahnya ini yang kemarin nih ya, yang kemarin nih bab yang kemarin yaitu bab yang menerangkan cara duduk pada waktu tahiyat. Nah yang kesimpulannya gitunya, cara duduk tasyahud atau tahiyat, sebutannya tasyahud atau tahiyatnya, cara duduk tasyahud atau tahiyat itu ada dua macam. Satu iftirosh, dua tawarruk. Cara duduk iftirosh itu apabila setelah tahiyat kemudian bangkit melanjutkan atau bangkit untuk masuk ke rakaat berikutnya. Adapun cara duduk tawarruk adalah cara duduk yang setelah tasyahud ini kemudian salam. Nah untuk sholat subuh yang 2 rakaat itu sebetulnya yang menentukan cara duduknya bukan dari sebutan, bukan karena ini ada di rakaat kedua. Ya iyalah, memang ini hanya ada 2 kan rakaatnya kalau subuh. Itu yang menentukan. Hilangkan, jangan dipakai gitu sebutan tasyahud awal dan tasyahud akhir untuk sholat subuh yang yang tahiyatnya hanya ada 1. Udah disebut awal salah, disebut tahiyat akhir salah. Disebut tahiyat awal nanti menuntut yang akhirnya mana. Disebut tahiyat akhir juga masih akan ada yang menuntut yang awalnya mana. Nah sebetulnya yang menentukannya dari yang barusan lah ya. Ya kesimpulannya cara duduk tahiyat pada sholat subuh atau sholat yang 2 rakaat, maka cara duduknya itu adalah cara duduk tawarruk. Karena ada redaksinya hadis yang menerangkan Rasulullah itu duduk duduk tasyahudnya duduk tawarruk, yang di dalam redaksi hadis itu lanjutannya adalah kemudian salam. Nah itu yang menentukan, bukan dari sebutan awal atau akhir. Nah, sekarang bab berikutnya nih ya. Yang kemarin saya kira sudah cukup demikian lah sekaligus, barusan ada tambahannya. Yang kemarin menerangkan cara duduk tahiyat, di mana di dalam hadisnya Ibnu Umar ketika duduk tasyahud atau tahiyat menduduki 2 telapak kakinya. Telapak kaki kiri diduduki, telapak kaki kanan juga diduduki. Ternyata terlihat oleh cucunya. Lalu cucunya melaksanakan seperti yang dia lihat dari kakeknya Ibnu Umar nih. Ibnu Umar menegurnya, kenapa duduknya seperti itu? Ya, saya kan lihat kakek duduk tahiyatnya seperti itu. Ibnu Umar mengatakan, inna rijlaya la tahmilani, sesungguhnya kakiku sudah tidak bisa gitunya melaksanakan seperti sesuai sunnahnya. Kakinya sudah bermasalah, asam urat sih nama. Itu bisa ditelepkan asam urat sih nama. Nah, sekarang bab baru lah. Bab 146 sekarang. Babu man lam yarot tasyahudal awwala wajiban li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qoma minar raq'ataini wa lam yarji. Bab orang ada gitulah artinya, orang yang memandang atau ada yang menganggap tasyahud awal itu tidak wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mestinya duduk tasyahud awal, beliau malah berdiri. Masuk ke rakaat ketiga berarti mestinya tasyahud awal, beliau berdiri
walam yarji, dan beliau tidak balik lagi untuk mengerjakan tahiyat awal. Ini judulnya memang panjang, di sininya demikian kurang lebihnya. Bab ada yang menganggap bahwa tasyahud awal tidak wajib karena Nabi pernah, tentunya ketika sholat berjamaahnya bersama para sahabat, harusnya tahiyat awal beliau tidak berdiri, tidak melakukannya. Beliau malah bangkit berdiri masuk ke rakaat ketiga berarti, dan beliau tidak balik lagi. Beliau tidak balik lagi gitunya untuk mengerjakannya. Jadi seolah-olah dilewat. Nah, judulnya demikian nih ya. Kita baca dulu nih hadisnya nih ya. Dari Abdullah bin Buhainah. Abdullah bin Buhainah ini dari suku Azdi Shanu'ah. Dan dia ini nah ini bab yang kemarinnya di dalam Kitabul Adab. Dia ini yang mengadakan persetujuan, bersepakatan, bersaudaraan dengan Bani Abdu Manaf. Dan dia adalah seorang sahabat. Abdullah bin Buhainah ini namanya ya. Dia mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihimuz zuhra faqama fi raq'atainil ulayaini lam yajlis faqaman nasu ma'ahu hatta iza qada sholata wantazaron nasu taslimahu kabbaro wa huwa jalisun fasajada sajdataini qabla an yusallima summa sallama. Ini sekaligus pasti ini hadis dengan hadis yang barusan. Ini tentang sujud sahwi, ini pasti terbawa nih dari redaksi hadisnya yang barusan. Dari Abdullah bin Buhainah, dia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengimami kami sholat zuhur. Zuhur nih ya, 4 rakaat nih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengimami para sahabat sholat zuhur. Kemudian beliau berdiri setelah rakaat kedua walam yajlis. Nah ini nih redaksinya yang menunjukkan judul tadi. Beliau bangkit berdiri ya setelah rakaat kedua lam yajlis, dan beliau tidak duduk tahiyat. Jadi setelah sujud berarti setelah sujud yang kedua tentunya. Setelah sujud yang kedua nih pada rakaat kedua, setelah sujud kedua bangkit dari sujud itu kan mestinya kan tahiyat awal. Nah Rasulullah SAW sendiri ini pernah seperti ini. Kemudian beliau berdiri setelah rakaat yang kedua atau pada rakaat yang kedua, dan beliau tidak duduk tahiyat. Faqaman nasu ma'ahu, kemudian makmumnya ikut berdiri. Karena nabinya berdiri, maka makmumnya pun ikut berdiri. Ketika sholat itu hampir atau di akhir, ketika di akhir sholat, wantazara nasu taslimahu, setelah tahiyat akhir, para sahabat kan menunggu, di sini disebutnya hatta iza qada sholata, hingga ketika sholat itu hampir selesai, yaitu yang dimaksud di sini adalah ketika sampai setelah tasyahud akhir, wantazar nasu taslimahu, orang-orang atau makmum para sahabat ini
Ya menunggu Rasulullah salam, berarti kan kalau sudah tasyahud akhir kemudian salam. Nah orang-orang para sahabat makmumnya menunggu Rasulullah SAW mengucapkan salam. Ternyata Rasulullah SAW takbir, yang terdengar oleh para sahabat takbir bukannya salam. Ini setelah tahiyat membaca tasyahud atau tahiyat akhirnya selesai, para sahabat menunggu Rasulullah mengucapkan salam, kabbaro wa huwa jalisun. Rasulullah SAW bukannya salam, tapi beliau takbir dalam keadaan duduk. Karena kan ini duduk tasyahud akhir ya. Ketika bacaan tasyahud akhir selesai, makmum menunggu Rasulullah mengucapkan salam. Yang terdengar malah Rasulullah mengucapkan takbir dalam posisi duduk tersebut. Beliau takbir mengucapkan Allahu Akbar ya. Fasajada sajdataini. Nah ternyata Rasulullah SAW itu takbir itu kemudian sujud sajdataini, 2 kali sujud. Biasanya setelah bacaan tasyahud akhir selesai itu salam. Ya inilah yang ditunggu oleh makmum di belakangnya. Karena tasyahud itu kan sir. Rasulullah SAW baca tasyahud, makmum di belakang baca tasyahud, dibaca secara sir. Nah makmum ini setelah selesai bacaan tasyahudnya, mereka menunggu Rasulullah SAW mengucapkan salam sebagai tanda atau sebagai akhir dari sholat tersebut. Ternyata yang terdengar itu adalah Rasulullah takbir mengucapkan Allahu Akbar, kemudian sujud 2 kali sujud. Nah ini yang kemudian disebut sujud sahwi. Ini yang disebut sujud sahwi. Kemudian beliau sujud 2 kali sujud qabla an yusallima, sebelum salam. Nah setelah sujud 2 kali summa sallama, lalu atau barulah Rasulullah SAW mengucapkan salam. Ya salam sebagai akhir dari sholat. Ini demikian nih ya redaksi hadisnya. Sekali lagi nih. Dari Abdullah bin Buhainah, dia berkata Nabi SAW pernah mengimami para sahabat sholat zuhur. Pada rakaat kedua beliau berdiri bangkit masuk ke rakaat ketiga dan atau tanpa duduk mengerjakan tasyahud. Berarti ini lupa nih. Karena kan di akhirnya Rasulullah mengerjakan sujud sahwi. Ya sujud sahwi itu adalah sujud 2 kali seperti yang tadi apabila ada yang lupa di dalam sholatnya. Nah dalam hal ini lupanya adalah lupa tidak tahiyat awal. Lupa tidak tahiyat awal. Nah, Nabi SAW mengimami para sahabat sholat zuhur pada rakaat kedua. Setelah sujud yang kedua beliau bangkit berdiri masuk ke rakaat ketiga dan tidak tasyahud awal, gitulah berartinya nih. Beliau tidak tasyahud awal. Nah para sahabat makmum di belakangnya pun ikut berdiri. Nah ketika sholat itu sampai di akhir, setelah membaca tasyahud akhir, para sahabat makmum menunggu Rasulullah SAW mengucapkan salam. Yang terdengar justru Rasulullah mengucapkan takbir. Lalu beliau sujud 2 kali sujud. Setelah itu baru beliau mengucapkan salam. Berarti ini kan ini mestinya, makanya saya katakan ini pasti nih sekaligus tentang sujud sahwi. Karena di hadis ini Rasulullah SAW ada yang lupa, yaitu lupa tasyahud awal, dan beliau mencontohkan seperti ini nih. Kalau lupa tasyahud awal maka
Sujud sahwi. Sujud sahwinya yaitu 2 kali sujud. Nah, di dalam hadis ini kan jelasnya diterangkan oleh Ibnu Buhainah atau Abdullah bin Buhainah. Rasulullah SAW itu pada rakaat kedua mestinya kan tasyahud awal. Dan Rasulullah pasti tahu kan di rakaat kedua ini salat zuhur kan. Ya beliau tahu pasti pada rakaat yang kedua itu ada tasyahud awal, tapi beliau lupa. Nah, kita menetapkannya bahwa Rasulullah lupa. Buktinya adalah beliau sujud sahwi. Berarti beliau tidak tasyahud awal pada kejadian ini karena lupa. Setelah sujud yang kedua harusnya bangkit dari sujud yang kedua itu tasyahud awal, karena lupa beliau berdiri masuk ke rakaat ketiga. Nah, mestinya di sini memang tidak dijelaskan redaksinya. Apa para sahabat tidak mengingatkan? Apa para sahabat tidak memberitahu kalau saat itu mestinya duduk tasyahud? Nah, caranya gitu ya, cara memberitahu, cara mengoreksi, cara meluruskan imam apabila melakukan kesalahan. Berarti di sini sebetulnya ada kesalahan, tapi bukan disengaja kan. Rasulullah tidak tahiyat awal ini bukan disengaja karena lupa, tapi kan salah, mestinya duduk tahiyat awal. Di dalam hadis ini tidak adanya penjelasan. Sahabat mengingatkan Rasulullah enggak bahwa saat itu ada yang salah? Kesalahannya adalah kan mestinya tahiyat awal, beliau malah berdiri masuk ke rakaat ketiga. Nah, tidak ada penjelasan. Nah, adapun secara umum ya cara makmum memberitahu, cara makmum mengoreksi, sebutannya meluruskan apabila imam melakukan kesalahan. Itu berlaku kalau bagi laki-laki mengucapkan subhanallah. Tapi nggak usah semuanya juga, semua makmum mengucapkan subhanallah. Ada satu saja sudah cukup, terdengar oleh imam lahnya bahwa ada makmum yang mengucapkan subhanallah, berarti imamnya mesti sadar, oh ada yang salah. Tapi kalau imam itu setelah ada yang mengucapkan subhanallah, imam merasa nggak ada yang salah, benar apa yang saya lakukan, teruskan berarti. Kalau imamnya ketika melakukan kesalahan, kemudian makmumnya ada yang mengucapkan subhanallah, imamnya kemudian sadar, berarti buru-buru kembali ke jalan yang benar. Ya kembali lakukan yang benar, karena ada yang salah. Nah, di hadis ini tidak ada penjelasan, tidak ada penjelasan. Ada yang mengucapkan subhanallah nggak di antara makmum? Anggaplah di sini tidak ada penjelasan, Ibnu Buhainah tidak menjelaskan saat itu ada yang mengucapkan, ya anggaplah tidak ada, berarti kan ya para sahabat gitunya saat itu mengikuti saja. Rasulullah berdiri, makmumnya ikut berdiri, berarti kan Rasulullah ini baru kemudian beliau sendiri yang menyadari kesalahannya. Makmumnya tidak ada yang mengucapkan subhanallah, karena di dalam hadisnya di sininya memang tidak ada nih ya, secara redaksi itu ada salah seorang makmum yang mengucapkan subhanallah, ini di redaksi hadisnya tidak ada. Nah, anggaplah tidak ada yang mengoreksi, artinya kan kenapa Rasulullah langsung berdiri? Ya kan Rasulullah merasa itulah yang benar. Masa sudah kalau Rasulullah tahu itu salah, masa Rasulullah melakukan yang salah? Tapi seperti inilah ya kejadiannya, yang akhirnya Rasulullah SAW menyadari kan bahwa pada sholat yang dikerjakannya pada saat itu tanpa tahiyat awal jadinya.
Rakaat ketiga gitunya, setelah masuk ke rakaat ketiga, berjalan rakaat ketiga, di tengah-tengah rakaat ketiga dia ingat, iya tadi belum tahiyat awal, nggak boleh diganti di rakaat ketiga. Saya tahiyat awal ayeuna gitu, di rakaat ketiga tahiyat awal nggak boleh, itu tempatnya di rakaat kedua. Kalau kejadian demikian, berarti lanjutkanlah, ini rakaat ketiga nih, tadi rakaat kedua tidak ada tahiyat awal, ini rakaat ketiga nih, rakaat ketiga tidak ada tahiyat, berarti nah jangan memindahkan tahiyat awal dari rakaat kedua ke rakaat ketiga, lakukan rakaat ketiga tanpa tahiyat. Setelah selesai rakaat ketiga, masuk ke rakaat keempat, lakukan sampai selesai di rakaat keempat ini kan tasyahud akhir, gantinya sebutlahnya tahiyat awal yang lupa itu dengan, nah ini namanya sujud sahwi. Arti sahwi itu lupa. Nah sujud apabila di dalam sholatnya itu ada yang lupa. Yang lain misalnya lupa apalagi nih, lupa jumlah rakaat. Nah ini yang paling sering. Sakitu sholat subuh sujud sahwi, padahal ngendua, ngitung dua wae salah. Sholat subuh sujud sahwi. Sering lah, bukan sering, semuanya mengalami. Nabi saja mengalami, masa kita enggak gitu? Kalem ya gitu, biasa. Kita juga di bab awal-awal kalau nggak salah nih tentang kaifiyat nih sudah dibahas juga oleh Imam Al-Bukhari, yaitu hadis yang tentang ini. Apabila seorang hamba mau nih, belum mulai apabila seorang hamba berdiri mau mengerjakan sholat, maka setan itu datang dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Bukan hanya satu berarti nih setannya, yang dari kanan beda dengan yang dari kiri. Nah, di mana setan ini datang dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dan masing-masing ini membisikkan hal-hal di luar sholat. Can sholat wae geus dikitukeun ku setan teh. Jadi sebelum memulai sholat pun konsentrasinya, fokusnya oleh setan itu sudah dibelokkan. Seringlah coba diingat-ingat, coba dirasakan. Jadi ketika memulai sholat dengan mengucapkan takbir itu, pikiran kita itu sedang kemana itu, padahal sudah memulai sholat, tapi konsentrasinya sudah keluar sholat. Dan akan terus seperti itu, membisikkan gitulahnya berbagai hal di luar sholat sepanjang sholat. Bahkan itu dimulainya sejak sebelum sholat, setan sudah membisikkan, sudah mengalihkan gitulahnya perhatian, konsentrasi, fokus orang yang mau sholat. Sehingga sering terjadi, coba diingat-ingat, kita memulai sholat mengucapkan Allahu Akbar sambil angkat tangan, pikiran kita kemana? Pikiran kita sedang kemana? Kemana? Karena itu oleh setan. Ingat nih masalah ini, ingat masalah itu, ingat masalah sejak sebelum sholat. Dan itu akan terus dikerjakan oleh setan, membisikkan hal-hal di luar sholat sepanjang orang itu sholat. Nah sehingga sholat subuh, setelah sujud yang kedua mau bangkit, aduh itu rakaat kahiji, rakaat kedua gitu. Kahiji kedua lila. Ada hadisnya yang demikian. Apabila kalian ragu jumlah rakaat, maka tetapkan bahwa itu adalah rakaat yang sedikit. Jadi kalau ragu ini 1, 2, 1, 2, 1 berarti harus segera diputuskan.
Jangan sujud lama mikir lah ke hiji dua ya trek cengkat ya, soalnya lamun ieu rakaat ka hiji berarti berdiri rakaat kedua. Kalau ini rakaat kedua berarti kan bangkitnya terus tahiyat kan. Ini salat subuh nih yang 2 rakaat. Setelah sujud yang kedua gitu mau bangkit, ini rakaat ke-1, kedua. Maka kan beda kan. Kalau ini rakaat pertama berarti kan bangkit ke rakaat kedua. Kalau ini rakaat kedua berarti kan bangkitnya duduk terus tahiyat. Nah, kalau mengalami yang demikian maka tetapkan bahwa rakaat tersebut itu rakaat yang sedikit. Jadi kalau ini 1 2 tong lilat lagi mikir nggak sih hiji weh. Bagaimana kalau kenyataannya itu rakaat kedua berarti jadi 3? Iya, jadi demikian berarti. Maka nanti sujud sahwi. Nah, apabila ini ada hadisnya yang kurang lebih maknanya demikian ya. Apabila kalian ragu jumlah rakaat, maka tetapkanlah bahwa rakaat tersebut itu adalah rakaat yang sedikit. Ini terjadi pada salat apa? Salat subuh wae kejadian kan 2 padahal mah. Salat subuh 2 rakaat sujud sahwi. Komo lamun tahajud anu 82. Salat malam loh nya, salat malam, salat tahajud. Ada yang format rakaatnya 9 rakaat langsung 9 2. Teuing lamun ieu sujud sahwina sabaraha kali itu rek cengkat itu hiji dua hiji. Kecengket deui 2 3 2. Lila iraha tamatna. Genep 7 gitu enggak 7 8 sariweuh salat teh. Yang 2 rakaat pun gitulah padahal hanya 2 ya gitulah karena setan itu tadinya maka setan akan membisikkan apapun atau hal-hal di luar sholat. Nah sehingga perhatian fokus konsentrasi ke sholatnya teralihkan sampai lupalah jumlah rakaat. Normal berarti normal gitu deh, biasa gitu deh. Nah kalau jumlah rakaat demikiannya tetapkan bahwa itu jumlah yang sedikit. Kalau subuh misalnya barusannya rakaat tetapkan bahwa itu rakaat ke-1 bangkit berarti masuk ke rakaat kedua, berjalanlah rakaat kedua baca Fatihah baca surat. Nah ketika berjalan rakaat kedua itu ingat iya rakaat kedua terus gak ada pokoknya wayahna berarti kan jadi 3 sebetulnya. Lanjutkan sampai tahiyat akhir. Nah kemudian sujud sahwi. Nah sujud sahwi ini di dalam satu hadis di Rasulullah SAW menerangkan apabila jumlah rakaat itu jadi lebih maka sujud sahwi ini untuk menghapus kelebihan rakaatnya. Masa subuh 3 kan nggak boleh gitu kan subuh jadi 3. Nah dengan sujud sahwi ini maka kelebihan rakaatnya itu dihapus. Apabila jumlah rakaatnya itu benar sebetulnya memang 2 tapi tetap harus sujud sahwi karena ini kan sebelumnya ada ragu 1 2 1 2. Nah apabila ternyata jumlah rakaatnya benar maka sujud sahwinya itu untuk melempar setan. Karena ragu jumlah rakaat itu setan eta cika eta teh biang kerok eta. Nah kalau nggak salah dulunya di hadis ketika di bab tersebut yaitu hadis yang menerangkan apabila seseorang berdiri hendak sholat maka setan datang dari kiri kanan itu depan belakang masing-masing membisikkan hal-hal di luar sholat sampai teralihkan, terbelokkan perhatian disebutnya konsentrasi dan fokusnya ke sholatnya itu teralihkan jadi ingat hal-hal yang lain. Nah ini perlu berarti antisipasi biar bagaimanapun antisipasi karena setan pasti begitu. Nah antisipasinya adalah berdiri mau mengerjakan sholat nih. Antisipasinya adalah
fokuskan dulu sebelum kita memulai. Itu nggak perlu waktu lama, 1-2 detik lah misalnya. Fokuskan perhatian, konsentrasi kita ke sholat yang mau dikerjakan. Kalau nggak salah pernah saya bandingkan seperti atlet nih, misalnya yang mau lomba lari jarak dekat, sprint, itu kan biasanya diberi waktu untuk konsentrasi kan sebelum dimulai. Mulainya kan dengan suara letusan gitunya, kan suka diberi kesempatan kan konsentrasi. Atau yang lomba berenang, membungkuk gitu kan, semuanya mau terjun kan suka diberi waktu untuk fokus ke perlombaan. Rek balap pikiran kemana wae, soal bener atau gitu mah. Itu pasti akan mengganggu nanti berenangnya. Nah, sholat juga sama, sebelum memulai sholat itu fokuskan dulu, nggak perlu lama sebetulnya. Ya seperti itulah yang mau lomba gitu ya, diberi waktu untuk konsentrasi, fokus. Berapa lama? 5 menit itu kardio, 5 menit itu paling 1-2 detik lah diberi waktu untuk fokus ke perlombaan yang akan dijalani. Nah, sholat juga sama caranya. Katakanlah begini ya, apabila sudah berdiri ini ya, karena pandangan orang yang sholat itu kan ke bawah, ke tempat sujud. Nah, maka berdiri, nah arahkan ke satu titik gitulah, ke situ pandangannya, supaya bisa memfokuskan diri sebelum memulai sholat. Makanya jangan kalau sebelum sholat itu ada yang tangannya ke sini, matanya ke atas gitu. Ini makmum nih, ketika tangannya di sini, matanya ke atas begini, ini tuh harayang ini kali ini ke sholat rek naon atuh itu. Kieu rek sholat geuleuh teh ninggalin. Coba fokuskan, ini setan nih mengganggu nih, setan membelokkan. Ya seperti tadinya yang mau berlomba kan butuh konsentrasi kan itu teh. Butuh konsentrasi tah. Yang mau sprint itu lomba lari cepat sprint kan perlu konsentrasi. Makanya diberi waktu dulu kan, diberi waktu ambil posisi gitu kan. Nah, semuanya fokus, nggak lama 1-2 detik padahal. Nah, sebelum sholat seperti itu, berdiri, yakinkan bahwa ini benar nih, sudah menghadap kiblat, arahkan pandangan ke bawah, ambil katakanlah 1 titik ke situ. Nah, fokuskan perhatian, bisa gerasok. Lumayan atuh mimiti. Nah, gitu akan itu mengkol deui wae ku setan. Di tengah tadi kan setan membisikkan itu bukan hanya di awal. Setan akan terus membisikkan sampai di akhir. Sehingga banyak kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Beragam kesalahannya, kesalahan bacaan ada. Kesalahan bacaan ada. Waktu ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, itu kan subhanakallahumma rabbana lakal hamdu subhanakallahumma rabbana lakal hamdu geus beres kakara balikan deui, udah salah tuh masuk bacaannya seperti itu. Tetap halus pekertahiyat kertas syahud. Nyambung nak anak komat ketika tasyahud kan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, data sadar terus hayya ala sholah hayya ala falah kekarep ya ngalaman lah sararea ge tong sok jeung surikeun. Kemudian bacaan surat banyak yang sama, banyak yang diulang. Kadang-kadang yang dibaca surat ini nyambung ke surat apa, itu kan banyak. Baca surat At-Tin kan, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi.
Ada gitu setan mah, kitanya yang tidak fokus. Tadi awal gitulahnya bisa ya, memang nggak akan sepenuhnya. Kenapa? Nih Nabi mengalami, masa kita enggak? Emang kita lebih hebat dari Nabi apa? Mustahil. Bakal mengalami lah. Jangan aneh seperti yang barusan salat subuh sujud sahwi, rakaat ngan dua. Dua salah ngitung berarti sebut itu ngan dua, salah ngitung dua ge. Nah tapi ini nih caranya ya, solusinya adalah dengan sujud sahwi. Nah adapun masalah sekarang nih Imam Bukhari membuat judul, ada gitu, ada yang memandang bahwa tasyahud awal tidak wajib, gitu kan judulnya. Berdasarkan apa nih mereka? Li'anna nabiyya qoma minar rakaataini walam yarji, karena Nabi SAW pernah demikian seperti isi hadisnya tadi. Pada rakaat kedua ini beliau berdiri saja untuk rakaat ketiga tanpa mengerjakan tasyahud awal. Nah hanya di hadisnya ini gitu ya, tidak diterangkan nih apa ada sahabat yang mengucapkan subhanallah atau enggak. Kalau tidak ada, ya Nabi merasa benar artinya. Ya Nabi merasa benar, ya artinya saat itu merasa benar. Karena kalau salah masa sih dilakukan oleh Rasulullah, kan demikianlah logikanya. Makanya beliau berdiri melanjutkan rakaat ketiga. Beliau merasa enggak ada yang salah gitu saat itu. Tapi di sini kan memang tidak disebutkan secara eksplisitnya ada nggak nih saat itu sahabat yang mengingatkan dengan mengucapkan subhanallahnya, karena Rasulullah sendiri kan yang menyabdakan seperti itulah caranya makmum mengoreksi apabila imam melakukan kesalahan. Hadisnya pun di bab waktu sholat, waktu sholat asar kalau nggak salah nih, sudah agak lama nih ya di kitab Fathul Bari ini yang ini nih hadisnya. Di Masjid Quba terjadi perang antar kampung, antar suku lah gitu-gitunya, terjadi perang antar suku. Nah salah seorang dari mereka kemudian datang kepada Rasulullah SAW untuk diselesaikan. Ini setelah zuhur kejadiannya nih. Nah kemudian Rasulullah menyanggupi, artinya mau menyelesaikan masalah itu di Quba, Masjid Quba. Namanya daerahnya daerah Quba. Tapi Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar lebih dulu. Dan disertai Bilal. Rasulullah berpesan kepada Bilal, kalau datang waktu sholat asar, tanyakan kepada Abu Bakar, mau sholat saja tanpa Rasulullah berarti Abu Bakar jadi imam, atau mau menunggu Rasulullah datang. Nah setelah Abu Bakar dan Bilal sampai di sana, benarlah tiba waktu asar. Bilal menanyakan kepada Abu Bakar, mau berjamaah di awal berarti atau menunggu Rasulullah datang? Abu Bakar memilihnya, Abu Bakar sekarang saja sholat di awal. Nah berjamaahlah diimami oleh Abu Bakar. Ternyata ketika sholat sedang berlangsung, Rasulullah tiba, datang, dan beliau masuk sebagai makmum. Abu Bakar nih imamnya ya. Rasulullah sampai di Quba, di Masjid Quba, beliau masuk, masbuk berarti beliau masuk sebagai makmum. Kemudian orang-orang makmum ribut karena Rasulullah datang, yaitu mereka bertepuk tangan. Asalnya 1-2 orang, makin lama makin banyak. Abu Bakar sedang mengimami jadi merasa aneh, kenapa orang-orang sholat ini bertepuk tangan?
Ketika melihat ke belakang, geningan, ternyata ada Rasulullah. Beliau Abu Bakar mundur, diisyaratkan oleh Rasulullah untuk tetap menjadi imam, tapi Abu Bakar menolak. Beliau tetap mundur, kemudian Rasulullah maju menjadi imam dan dikerjakanlah sampai selesai. Nah, selesai sholat, kemudian Rasulullah, mengapa kalian ini tadi bertepuk tangan? Mengapa kalian ini tadi bertepuk tangan? Maksud makmum mereka bertepuk tangan itu untuk memberitahu kedatangan Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah menyabdakan, bertepuk tangan itu untuk perempuan. Ya, bertepuk tangan itu untuk perempuan. Kalau laki-laki mengucapkan subhanallah. Nah, ini caranya meluruskan, mengoreksi imam apabila melakukan kesalahan. Bagi makmum laki-laki mengucapkan subhanallah, bagi makmum perempuan tepuk tangan. Tapi nggak usah semuanya, semua makmum mengucapkan subhanallah, kemudian perempuannya semuanya tepuk tangan. Bukti gue masih imam di keprokan batu. Serasa merunan kepake ku ibu-ibu. Cukup satu saja, hanya untuk mengingatkan, berarti nggak usah seluruhnya gitu ya. Nah, ini kembali ke masalah pokoknya nih ya. Imam Bukhari tidak menetapkan, Imam Bukhari sendiri tidak berkesimpulan bahwa tahiyat awal, tasyahud awal itu tidak wajib. Ini judulnya adalah Imam Bukhari membuat judul, ada yang menganggap tahiyat awal tidak wajib berdasarkan hadis ini, di mana Rasulullah SAW itu ketika terlewat lah gitunya, ketika terlewat tasyahud awal, beliau tidak balik lagi untuk mengerjakan tahiyat awal, tapi terus saja melanjutkan rakaat ketiga, rakaat keempat, yang kemudian dikoreksinya gitu ya dengan sujud sahwi. Nah, cara berpikirnya gitu mereka demikian. Kalau sujud sahwi itu wajib, kan Rasulullah pasti menurut mereka nih, kalau tahiyat awal atau tasyahud awal itu wajib, pasti Rasulullah balik lagi. Dengan logika nih, adalah sahabat yang mengucapkan subhanallah. Itu logika, karena tadi kan di sini di redaksi hadisnya nggak ada disebutkan secara eksplisit, secara tertulis gitulah. Ada yang mengucapkan subhanallah. Ya, jadi kemungkinannya dua, memang tidak ada yang mengucapkan subhanallah. Berarti Rasulullah itu kemudian sadar sendiri, ingat bahwa tadi tidak tahiyat awal. Atau ada yang mengucapkan subhanallah, tapi ya inilah yang dilakukan karena boleh disebut dalam tanda kutip terlanjur, ini sudah menjalani rakaat ketiga. Rasulullah sudah baca Fatihah, berartinya ini sudah terlanjur masuk ke rakaat ketiga, maka ya teruskanlah rakaat ketiga. Nah, ini yang menganggap tahiyat awal tidak wajib itu dari sini Rasulullah SAW lupa tidak tahiyat awal, dan beliau entah kapan ingatnya, berartinya pokoknya beliau berdiri masuk ke rakaat ketiga dan teruslah melanjutkan sholatnya tanpa tahiyat awal. Logikanya menurut mereka nih yang menganggap bahwa tahiyat awal tidak wajib itu, kalau wajib pasti Rasulullah akan balik lagi mengerjakan tahiyat awal. Padahal seperti inilah caranya. Kalau lupa ya sudah, mau bagaimana gitu kan, ya teruskanlah rakaat ketiga, karena ini sudah terlanjur masuk ke rakaat ketiga, sudah menjalani ini rakaat ketiga, nggak mungkin balik lagi, artinya untuk kembali ke rakaat kedua. Jadi rakaat ketiganya mau dibatalkan karena kan ini sudah masuk ke rakaat ketiga.
Nah, Rasulullah itu andai saat itu sudah tersadar, sudah sadar, sudah ingat, oh iya barusan atau tadi tidak tahiyat awal, tapi ini kan sudah terlanjur masuk dan menjalani rakaat ketiga, dia ya dilanjutkanlah. Jadi Rasulullah itu tahu pada akhirnya beliau tidak tahiyat awal. Kalau ini tidak wajib, ya sudah, nggak perlu diganti kan? Nggak perlu diganti dengan apapun kan. Kalau tahiyat awal itu sunat lalu tidak dikerjakan, kalau tidak mengerjakan yang sunat kan ya sudah saja, kenapa mesti ada tahiyat awal? Misalnya bandingkan dengan yang lain, doa iftitah nih ya, doa iftitah itu sunat nih bagi yang masbuk. Misalnya bagi yang masbuk ini oleh Rasulullah SAW kan diperintahkan, yang masbuk, yang kesiangan ini ketika masuk mengikuti sholat berjamaah oleh Rasulullah SAW diperintahkan langsung ikuti dalam keadaan apapun imam. Misalnya orang ini nih yang masbuk masuk ke dalam sholat berjamaah, imamnya sujud, berarti langsung sujud mengikuti imam. Kalau sedang ruku langsung ruku. Kalau sedang baca Fatihah misalnya masuk ke berjamaah ini, imam sedang baca Fatihah, bacaannya jahar, berarti makmum ini harus masuk langsung menyimak bacaan imam. Baca doa iftitah nggak ini makmum nih? Enggak kan, nggak boleh justru kan, karena begitu masuk dia berarti anggota berjamaah. Imamnya sedang baca Fatihah, bacaannya jahar. Bagi makmum apa? Menyimak kan? Makanya masuk langsung menyimak. Ini makmum tidak baca doa iftitah nih pasti. Perlu diganti kan? Karena sunat, artinya yang sunat itu apabila terlewatkan, tidak dilakukan, ya sudah, nggak perlu diganti dengan apa-apa. Nah kalau ini kan ketika Rasulullah SAW lupa tidak tahiyat awal, yang kemudian beliau sadar, beliau tahu bahwa tadi tidak tahiyat awal, digantilah dengan sujud sahwi, ya kan, gantinya ini sujud sahwi. Jadi ini bukan kesimpulannya, bukan Imam Bukhari menyimpulkan, bukan Imam Bukhari menyimpulkan bahwa tahiyat awal itu sunat, bukan ya, ini Imam Bukharinya. Dalam hal ini Imam Bukhari memunculkan ada yang berpandangan bahwa tahiyat awal itu sunat, atau di sini lam yajib. Ada yang berpandangan bahwa tahiyat awal tidak wajib. Dalilnya apa? Hadis ini. Dari mana mereka mengambil dari hadis ini bahwa Rasulullah itu bangkit dari rakaat kedua tanpa tahiyat awal dan tidak balik lagi untuk mengerjakan tahiyat awal? Pikiran mereka kalau wajib Rasulullah mestinya kan balik lagi, karena ini ada yang wajib nih yang belum dikerjakan, yaitu tahiyat awal. Tapi ternyata Rasulullah SAW kan tidak demikian, beliau melanjutkan rakaat ketiga, keempat. Nah itu jalan pikiran mereka. Padahal kan kalau tahiyat awal itu tidak wajib, ketika tidak mengerjakannya maka ya sudahlah. Kalau tidak mengerjakan yang tidak wajib, yang sunat artinya ya, kalau tidak mengerjakan yang sunat kan tidak perlu diganti dengan apapun. Seperti tadi misalnya ya, ada makmum yang masbuk, begitu masuk dia tidak baca doa iftitah, karena begitu masuk imam sedang baca Fatihah, maka dia wajib langsung menyimak bacaan imam. Berarti dia kan tidak membaca doa iftitah.
sholatnya tanpa doa iftitah. Oh ternyata nggak masalah karena doa iftitah ini hukumnya sunat dan nggak ada penggantinya kan. Nah kalau ini nih Rasulullah SAW memang benar saat itu beliau tidak mengerjakan tasyahud awal pasti karena lupa bukan sengaja. Buktinya gitu ya, beliau sujud sahwi bukan sengaja melewatkan. Kalau sengaja melewatkan iya baru itu menunjukkan maksud Rasulullah SAW menunjukkan bahwa itu adalah sunat, sehingga kalaupun sengaja dilewat ya nggak apa-apa. Kalau ini kan kalau wajib mestinya kan Rasulullah balik lagi. Nah berarti bukan tidak wajib, tapi apabila lupa sehingga berdirilah masuk ke rakaat ketiga dan mengerjakan rakaat yang ketiga, apabila memang sudah masuk ke rakaat ketiga jangan balik lagi karena ini sudah terlanjur masuk, sudah terlanjur mengerjakan rakaat yang ketiga. Ini tidak boleh dibatalkan untuk balik lagi mengerjakan tahiyat awal. Lanjutkan, kerjakan rakaat yang ketiga sampai selesai, gantilah tasyahud awal yang terlewat karena lupa itu dengan sujud sahwi. Nah kemudian satu hal lagi tentang sujud sahwi, hadis ini menunjukkan sujud sahwinya dikerjakan sebelum salam. Jadi hadisnya tadi jelasnya menunjukkan yang ini di redaksi terakhirnya fasajada sajdataini, setelah selesai bacaan tasyahud akhir kabbaro wa huwa jalisun, beliau takbir dalam keadaan duduk, artinya tidak mengubah posisinya. Selesai bacaan tasyahud akhir anggaplah sampai innaka hamidum majid, dalam posisi yang itu, dalam posisi duduk tahiyat akhir beliau takbir kemudian sujud 2 kali. Sujud 2 kali itu ya seperti sujud di dalam sholat 2 kali. 2 kali sujud, diantaranya ada duduk di antara 2 sujud. Nah kalau mengerjakan sujud sahwi sebelum salam caranya seperti ini. Setelah selesai bacaan tasyahud akhir sampai innaka hamidum majid, takbirlah sujud 2 kali, bangkit dari sujud yang kedua, duduknya kembali, duduk tasyahud akhir, kemudian salam. Jangan tasyahud lagi, jangan tasyahud lagi, kan tasyahudnya sudah. Sujud sahwi itu hanya sujud tanpa dilanjutkan dengan tasyahud. Sekali lagi berarti ini caranya ya, setelah selesai tasyahud akhir sampai innaka hamidum majid, kemudian setiap gerakan mengucapkan takbir, berartinya setiap gerakan berubah posisi mengucapkan takbir. Selesai tasyahud akhir takbir sujud 2 kali, berarti sujud yang pertama bangkit takbir, kemudian duduk di antara 2 sujud takbir, sujud yang kedua kali selesai sujud takbir, bangkit dari sujud kembali duduk tasyahud akhir, langsung salam. Salam menutup sholat lah ke kanan dan kiri. Satu lagi tasyahud sujud sahwi boleh dikerjakan setelah salam, jadi sholatnya diselesaikan dulu. Kalau ini kan sebelum salam. Cara kedua berarti tasyahud akhir salam saja seperti biasa. Setelah tasyahud akhir kemudian salam, selesailah sholat ini, berarti tinggal sujud sahwinya. Dan ini kan juga sering teralami orang yang di dalam sholatnya itu harusnya sujud sahwi, dia lupa. Sujud sahwi napoho nih, harusnya sujud sahwi, dia lupa sehingga ya tidak sujud sahwi karena lupa. Selesailah sholatnya, tuluy penyian kopi pan
kerdiuk gitu kan ngeunah-ngeunah. Tadi teh can sujud sahwi. Itu harus dilakukan karena kan sholatnya tadi ada yang salah. Paruan heula atuh rokona lah pokona mah. Sujud heula. Bisa karena lupa atau memang sengaja mau mengerjakan sujud sahwinya setelah sholatnya diselesaikan dulu. Sengaja juga bolehnya. Salam ke kanan dan ke kiri. Nah kalau sujud sahwi ini dikerjakan setelah sholatnya selesai atau di luar sholat, maka caranya adalah harus dimulai dari berdiri. Kalau ini kan tadi sambil duduk, maka ya berdirilah seperti orang mau sholat seperti apa, dan semua syarat-syarat sholat harus dipenuhi. Berdirinya menghadap kiblat, harus punya wudhu. Berdiri takbiratul ihram sambil angkat tangan, kemudian langsung sujud 2 kali, bangkit dari sujud yang kedua, duduknya duduk tasyahud akhir, kemudian salam. Nah itu kalau dikerjakan di luar sholat sebutannya. Harus sambil berdirinya, dimulainya berdiri menghadap kiblat, pokoknya semua syarat-syarat sholat harus dipenuhi. Bisi we ibu-ibu gitu teh selesai sholat sudah ke dapur, mau kenanya sudah dibuka pakai daster, ingat di dapur sujud sahwi na acan, jangan di situ pakai daster sujud sahwi atau pakai sakit. Balik lagi harus menutup aurat, harus punya wudhu, dikerjakannya menghadap kiblat. Nah kalau yang ini harus dimulai dengan berdiri, takbirnya sambil angkat tangan, takbiratul ihram namanya. Ini takbiratul ihram nih. Kemudian langsung sujud 2 kali, bangkit dari sujud kedua, ambil posisi duduk tahiyat akhir, salam. Nah itu kalau dikerjakan setelah sholat lah gitunya, setelah salam. Jadi sebutannya tasyahud. Tasyahud sujud sahwi itu boleh dikerjakan sebelum salam atau sesudah salam. Ya kan sarege sok kalaman kalau geus lila sujud sahwi na acan. Ini kapanpun ingat berarti harus dikerjakan karena itu sholat harus ada pembetulan gitu kan, karena sholatnya kan ada yang salah. Yang bisi ibu-ibu teh di dapur di pakai daster. Deker masak nggak boleh, harus semua syarat-syarat sholat terpenuhi. Nah jadi kesimpulannya sebetulnya wajib. Ya adapun Rasulullah tidak balik lagi, ya itulah ketentuannya. Kenapa Rasulullah tidak balik lagi? Karena beliau sudah terlanjur masuk ke rakaat yang ketiga. Ini tidak boleh dibatalkan untuk kembalinya, balik lagi mengerjakan tahiyat awal, lanjutkan rakaat ketiga. Ya, kemudian kan oleh Rasulullah SAW tahiyat atau tasyahud awal yang lupa itu diganti dengan sujud sahwi. Ini menunjukkan wajib, berarti tasyahud awal. Karena kalau sunat kan tidak perlu ada diganti apapun, karena kalau sholat sunat itu mau sengaja tidak dikerjakan juga kan nggak perlu diganti apa-apa. Nah saya kira cukuplahnya ini membohori saja nih dalam bab ini memunculkan ada orang yang memandang tasyahud awal itu tidak wajib dengan alasan Rasulullah pernah tidak tasyahud awal, ternyata kan tidak balik lagi untuk mengerjakan tasyahud awal, justru beliau menggantinya dengan sujud sahwi. Jadi kesimpulannya wajibnya tahiyat awal jangan sengaja dilewatkan. Ya jangan sengaja dilewatkan. Kalaupun terlewat karena lupa, nah ternyata kan ada caranya penggantinya, yaitu mengerjakan sujud sahwi. Tasah beres tah bab 146 ya. Judulnya demikian sih, bab ada orang yang memandang bahwa tasyahud awal tidak wajib dengan alasan Nabi tidak kembali lagi ketika beliau
lupa mengerjakannya. Padahal di hadisnya kan diganti dengan sujud sahwi, tidak dilewatkan begitu saja.